Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul pada kesempatan kali ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIP MM CHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Wina Roswina, SEMM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Kartika Pratiwi Putri, SEMAK CPT, selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM, selaku dosen pembimbing magang. Dan yang terhormat kepada keluarga besar kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Bojong Soang, terlebih khususnya Divisi Pengawasan dan Pemeriksaan, yaitu kepada Ibu Rika Yasufi Majrika dan Ibu Anela Kurotol Aini, yang berperan sebagai supervisor lapangan selama kegiatan magang berlangsung. Perkenalkan, nama saya Anissa Oktaviani dengan nomor induk mahasiswa 4122 423 1207888, mahasiswa program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan laporan dari hasil kegiatan magang saya di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Bojong Soang atau K15 dengan mengangkat judul laporan yaitu Prosedur Pengelolaan Piutang Iuran Kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Bojong Soang. Pada kesempatan kali ini terdapat 6 sub pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang, yang kedua yaitu mengenai profil perusahaan, yang ketiga yaitu mengenai aktivitas magang, yang keempat yaitu mengenai analisis, yang kelima yaitu mengenai kesimpulan nazaran, dan yang terakhir yaitu mengenai refleksi diri. Bahasan yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004, jaminan sosial adalah salah satu bentuk untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan sistem jaminan sosial nasional atau SJSN yang bertanggung jawab dalam memberikan jaminan sosial yang digunakan untuk perlindungan seluruh pekerja yang bekerja di Indonesia serta dan atau anggota keluarganya atas resiko yang berpeluang dapat menimpa seperti sakit, kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, hingga pensiun. Untuk penyempurnaan Undang-Undang SJSN tahun 2004, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, yaitu tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS, yang menetapkan PT Jam Sostek sebagai badan hukum publik dimulai sejak tanggal 1 Januari 2014, dan menjadikan PT Jam Sostek sebagai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau yang lebih dikenal sebagai BPJS Ketenagakerjaan. Bahasan yang selanjutnya yaitu mengenai profil perusahaan. Pelaksanaan kegiatan magang saya dilakukan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Bojong Soang K15 yang dimana beralamatkan di Buah Batu Square, Jalan Raya Bojong Soang, Blok B nomor 2 hingga 3, Cipagalo, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Logo dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu di sini BPJS Ketenagakerjaan panggil kami BP Jam Sostek, di mana BPJS Ketenagakerjaan merupakan lembaga sosial yang bertanggung jawab dalam menjalankan program jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di Indonesia. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011, BPJS Ketenagakerjaan didirikan pada tanggal 24 Desember tahun 2014 dari yang sebelumnya yaitu PT Jam Sostek atau PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang dimana telah berdiri dari sejak tahun 1995. BPJS Ketenagakerjaan sendiri diatur dan diawasi langsung oleh pemerintah Indonesia, di mana diantaranya itu Kementerian Ketenagakerjaan dan juga Kementerian Keuangan. Adanya lembaga BPJS Ketenagakerjaan ini bertujuan untuk melindungi para pekerja di Indonesia, yaitu dari kecelakaan kerja, sakit, cacat, pensiun, kematian, serta bertujuan untuk menaikkan kesejahteraan bagi pekerja dan juga keluarganya. BPJS Ketenagakerjaan sendiri memiliki visi dan misi yang dimana bertujuan untuk mewujudkan jaminan sosial yang adil bagi seluruh pekerja di Indonesia. Di mana misi BPJS Ketenagakerjaan yaitu mewujudkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang terpercaya, berkelanjutan, dan mensejahterakan seluruh pekerja di Indonesia. Dengan misi yang pertama yaitu melindungi, melayani, dan mensejahterakan pekerja dan keluarganya. Yang kedua yaitu memberikan rasa aman, mudah, dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta, dan memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan tata kelola yang baik. Di sini terdapat struktur organisasi dari kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung Bojong Soang, di mana dikepalai oleh Bapak Rizal Daryakusuma, serta di bawahnya yaitu terdapat Kepala Bidang KPS, yaitu dikepalai oleh Bapak Subhan Adi Nugroho, dengan Kepala Bidang KSI yaitu dikepalai oleh Bapak Yogi Adam, untuk Kepala Bidang Pelayanan yaitu dikepalai oleh Ibu En Kurniasi, dan untuk Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional dikepalai oleh Ibu Bintari Sulistiawati. Baik, untuk pembahasan yang selanjutnya yaitu jenis layanan. Pada BPJS Ketenagakerjaan terdapat 5 program jaminan sosial yang dapat ditawarkan bagi seluruh pekerja di Indonesia. Di mana jaminan yang pertama yaitu JHT atau jaminan hari tua, dan yang kedua yaitu JKK atau jaminan kecelakaan kerja, yang ketiga yaitu JKM atau jaminan kematian, dan yang keempat yaitu JP atau jaminan pensiun, dan yang terakhir yaitu JKP atau jaminan kehilangan pekerjaan. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai aktivitas magang. Pelaksanaan magang yang setelah saya lakukan di BPJS Ketenagakerjaan dilakukan kurang lebih selama 3 bulan lamanya atau 66 hari kerja, dimulai dari tanggal 1 Oktober 2024 sampai dengan 31 Desember 2024. Kegiatan magang ini setara dengan 20 SKS perkuliahan dengan sistem kerja yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dimulai pukul 8 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Dan di BPJS Ketenagakerjaan saya ditempatkan pada divisi Wasrik atau divisi pengawasan pemeriksaan,
dengan supervisi lapangan yaitu Ibu Rika Yasufi Majrika. Berikut beberapa kegiatan yang telah saya lakukan selama kegiatan magang di BPJS Ketenagakerjaan. Yang pertama yaitu mengirimkan WhatsApp blasting. Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengirimkan pesan tagihan kepada para peserta yang memiliki tunggakan iuran kepesertaan. Yang kedua yaitu membuat rencana kerja. Kegiatan ini dilakukan semuanya yaitu di sistem informasi akuntansi yang ada di BPJS Ketenagakerjaan yaitu sistem SMILE atau Sistem Informasi Perlindungan Pekerja. Aktivitas magang yang ketiga yaitu membuat berita acara pengawasan. Berita acara pengawasan ini telah dibuat oleh petugas Wasrik sebelumnya, lalu kemudian oleh saya disortir berdasarkan penanggung jawabnya masing-masing atau PIC-nya masing-masing. Yang keempat yaitu mengolah sistem SIPP. SIPP sendiri yaitu Sistem Informasi Pelaporan Peserta, di mana saya diberikan kesempatan untuk mengolah sistem SIPP dari PT PAN Asia Jaya Abadi serta ada beberapa akun sistem SIPP dari beberapa perangkat desa yang ada di Kabupaten Bandung. Untuk aktivitas magang selanjutnya yaitu membantu menyiapkan SPI. SPI sendiri yaitu surat pemberitahuan iuran, di mana pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk yang pertama yaitu menstempel surat, lalu kemudian memasukkan surat tersebut ke dalam amplop, dan terakhir yaitu menyerahkan surat tersebut kepada pihak security untuk kemudian dikirimkan lewat kantor pos. Aktivitas magang yang keenam yaitu mengolah data kepesertaan. Pada kegiatan ini saya ditugaskan untuk mengolah dokumen dari kegiatan sosialisasi program BPJS Ketenagakerjaan yang diadakan di beberapa kecamatan di Kabupaten Bandung. Aktivitas magang yang selanjutnya yaitu membubuhkan cap pada voucher klaim iuran jaminan, di mana pada kesempatan kali ini saya membantu bidang keuangan untuk membubuhkan cap dengan keterangan lunas pada voucher klaim iuran jaminan seperti jaminan JHT, JKK, JP, JKM. Aktivitas magang yang terakhir yaitu mengolah SKK atau surat kuasa khusus, di mana pada kesempatan kali ini saya ditugaskan untuk mengedit beberapa kata yang salah dan juga posisinya yang kurang benar, dan juga setelah itu kemudian saya ditugaskan untuk mencetak SKK tersebut. Kemudian setelah dicetak SKK-nya ini kemudian diberikan materai 10.000 untuk ditempel pada SKK. Nah, setelah ditempel oleh materai 10.000, kemudian SKK ini diserahkan kepada kepala kantor cabang untuk ditandatangani. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai analisis. Berdasarkan judul laporan yang telah saya ambil yaitu mengenai prosedur pengelolaan piutang iuran kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan. Untuk piutang iuran sendiri yaitu iuran kepesertaan program jaminan BPJS Ketenagakerjaan yang telah jatuh tempo tetapi belum dibayar oleh peserta jaminan. Nah, penyebab adanya piutang iuran ini yaitu adanya ketidakpatuhan para peserta program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan dalam membayar iuran jaminan program BPJS Ketenagakerjaan. Piutang iuran pada BPJS Ketenagakerjaan dikategorikan ke dalam 4 jenis kategori, di mana yang pertama yaitu kategori lancar. Kategori lancar diberikan kepada para peserta yang belum atau tidak membayar dari kurun waktu 1 sampai dengan 3 bulan. Untuk kategori yang kedua yaitu kategori kurang lancar, di mana kategori ini diberikan kepada para peserta yang belum atau tidak membayar dari kurun waktu 4 sampai dengan 6 bulan. Untuk kategori yang ketiga yaitu kategori reminder atau diragukan. Kategori ini diberikan kepada para peserta yang belum atau tidak membayar selama dari kurun waktu 7 sampai dengan 12 bulan. Dan kategori yang terakhir yaitu kategori macet, di mana kategori ini diberikan kepada para peserta yang belum atau tidak membayar lebih dari 12 bulan. Pihak BPJS Ketenagakerjaan dalam mengelola piutang tersebut memiliki prosedur yang terdiri dari beberapa tahapan proses, di mana tahapan yang pertama yaitu melakukan penagihan piutang. Nah, penagihan piutang ini terdiri dari 3 cara, yaitu yang pertama mengirimi pesan tagihan yaitu melalui WhatsApp blasting, yang kedua yaitu melakukan pemanggilan via telepon, dan yang terakhir yaitu pemanggilan peserta dengan dilakukan pengiriman surat SPI atau surat pemberitahuan iuran. Proses yang kedua yaitu mengelola piutang pada sistem SMILE atau Sistem Informasi Perlindungan Pekerja, di mana pengelolaan piutang iuran pada sistem SMILE yaitu dengan membuat sebuah rencana kerja yang dimana terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama membuat pengaduan langsung, yang kedua yaitu kemudian mengajukan pengaduan tersebut kepada kepala kantor cabang untuk disetujui atau di-approve, dan kemudian setelah di-approve pengaduan tersebut direalisasi. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kesimpulan dan juga saran. Di sini kesimpulan yang dapat saya tarik yaitu perusahaan tempat saya magang yaitu BPJS Ketenagakerjaan telah melaksanakan prosedur pengelolaan piutang pesertaan iuran BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan standar yang berlaku di perusahaan, di mana prosedur pengelolaan piutang pada BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama dilakukan penagihan piutang kepada para peserta yang menunggak iuran, dan juga lakukan pengolahan piutang pada sistem SMILE atau Sistem Informasi Perlindungan Pekerja. Di sini juga terdapat beberapa saran yang ingin saya sampaikan yaitu kepada pihak perusahaan dan juga pihak perguruan tinggi. Itu saran kepada pihak perusahaan yaitu untuk informasi data kelengkapan peserta program BPJS Ketenagakerjaan diharapkan agar bisa selalu sesuai atau valid serta data tersebut terbaru dengan data yang sebenarnya. Sedangkan saran bagi perguruan tinggi yaitu yang pertama diharapkan dapat menyampaikan penjelasan terkait informasi pelaksanaan magang dimulai dari jauh-jauh hari, dan juga pada saat persetujuan proposal itu dilakukan dengan sistem seefektif mungkin, serta diharapkan perguruan tinggi memiliki kerjasama yang lebih banyak lagi baik itu dengan instansi pemerintahan ataupun perusahaan swasta. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai refleksi diri, di mana di sini ada refleksi diri yang telah saya rasakan dari kegiatan magang yang telah saya lakukan, yaitu yang pertama melatih komunikasi, dan yang kedua yaitu meningkatkan keterampilan baik itu hard skill ataupun soft skill, dan yang ketiga itu tentunya meningkatkan pengetahuan saya dari adanya jaminan sosial bagi pekerja di seluruh Indonesia, dan juga dari adanya kegiatan magang ini saya memiliki rasa tanggung jawab dan juga disiplin yang lebih meningkat lagi. Dan yang terakhir ini terdapat foto kegiatan selama magang. Yang pertama yaitu foto kegiatan bersama dengan para pegawai di BPJS Ketenagakerjaan
dan cabang Bandung Bojong Soang. Dan untuk foto yang kedua yaitu ini foto bersama rekan kegiatan magang teman saya yaitu Winnie Mulyani, dan yang ketiga yaitu foto selama budaya di BPJS Ketenagakerjaan yaitu kegiatan kajian Islam. Baik, mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan kali ini. Selanjutnya izinkan saya mengucapkan terima kasih banyak kepada segala pihak yang terlibat, baik itu perguruan tinggi dan juga BPJS Ketenagakerjaan, khususnya divisi Wasrik, kepada Ibu Rika Yasufi Majrika dan juga Ibu Anela Turotalaini. Terima kasih banyak Ibu, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah-salah perbuatan yang baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.